kasih Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau besar. Kasih-Mu yang besar sudah mengasihi kami, mencintai kami. Kasih-Mu Tuhan, ajarkan kasih-Mu Tuhan, mengalir di dalam hati kami, supaya kami bisa mengasihi orang lain yang bersalah kepada kami. Kami bisa mengampuni dengan pengampunan ilahi yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami, Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bukakan mata hati kami, bukakan telinga hati kami, supaya kami melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan otoritas-Mu, hikmat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kemuliaan hanya bagi-Mu. Jangan hamba mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Setitik pun jangan. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu ini sebagai benih yang tertanam di dalam hati kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Siapa yang siap mendengar, mengerti dan mau melakukan firman Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Saya kurang lebih 2 tahun ya. Saya ingat September, Oktober, saya ada di villa dan di New York bersama Pak Eno. Tahun 2011. Setelah itu Pak Eno pulang dari Amerika mengalami sakit dan bulan 3 2012 Pak Eno dipanggil Tuhan. Saya akan saksikan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh sudah membawa Pak Eno ke surga. Karena hari Kamis masuk rumah sakit, hari Sabtu pagi. Hari Sabtu pagi dia mengatakan jam 4 pagi. Dia ditunggu kereta. Katakan pada saya tidak ditunggu kereta, ada di bawah. Waktu itu, setelah dia mengatakan itu, dia mengalihkan perhatian saya supaya saya tidak sedih. Dia menyuruh saya ini, itu, salah satunya dia menyuruh saya buat saya sibuk. Karena saya di rumah sakit hanya sendirian, saudara, jaga suami saya karena anak-anak di Jombang, ya, karena mereka punya baby, harus jaga babynya, ya. Tapi puji Tuhan, saat itu dia katakan saya harus pergi, belikan roti kesukaannya dia. Saya katakan saya mau orang lain, suruhan orang lain, tapi dia katakan tidak, kamu yang pergi dan juga ambil pakaian yang ada di rumah. Waktu itu rumah Samuel kami tinggal sebelum Pak Eno masuk rumah sakit. Ambil pakaian semua. Waktu saya pergi sampai siang. Setelah siang banyak tamu. Karena hamba Tuhan kalau sakit itu banyak dikunjungi. Sampai jam 9 malam saya seperti orang dilupakan. Dengan perkataannya dia ditunggu kereta itu. Sampai anak saya katakan, mama pagi dikasih tahu papa. Ditunggu kereta, kenapa enggak telepon kami pasti datang semua. Tapi mama lupa, orang lupa seperti dilupakan. Memang mungkin doanya Pak Enok supaya saya enggak sedih. Setelah jam 9 tidur, semua tamu pulang, berdoa, jam 12 dia bangun. Waktu bangun dia katakan, saya jangan ditinggal sendirian. Dia bilang gitu. Enggak, saya ada di sampingmu. Ya, karena waktu itu saya tidak mungkin untuk turunkan ranjang. Biasanya ranjang rumah sakit itu kalau pasang alat saya tidak berani turunkan. Ya, biasanya saya turunkan, saya dempetkan, dekatkan dengan ranjang yang saya tidur. Karena kami di ruang VIP waktu itu, puji Tuhan. Saudara, saat itu jam 9
1 dia mulai sesak. Waktu jam 1 sesak, apa yang terjadi? Saya cuma doa dan mulai dia katakan, kamu tidur di sampingku. Dia katakan supaya saya tidur di sampingnya. Saat saya tidur di sampingnya saya mulai menyanyi, saya mulai taruh tangan saya di dada, di kepalanya. Saya katakan hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Saya nyanyikan hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Saudara, kurang lebih hampir jam 2. Dia mengangkat kedua tangannya. Aku menyerahkan tubuh jiwa rohku di dalam tanganmu ya Tuhan. Saya mulai sadar. Pak, jangan aku ditinggal. Tapi jawaban Pak Eno, kehendak Tuhan yang jadi. Dia tetap angkat tangan, kedua tangannya diangkat. Kehendak Tuhan yang jadi. Saudara. Saat itu saya boleh sadar kalau saya mau ditinggal suami saya. Dan saya memang sudah BB anak-anak, sudah SMS anak-anak. Tapi saat itu tidak ada jawaban. Ternyata setelah Pak Enok mengangkat tangan, handphone kami di rumah sakit itu berbunyi. Saya turun dari ranjang itu, ambil handphone ada di meja. Saya besarkan handphone itu, loudspeaker, Lukas katakan, ayo Pak berdoa. Itu Lukas berdoa masih berbahasa roh. Apa yang terjadi? Pak Enok melihat matanya kepada saya. Seperti orang berpamitan, matanya melihat saya sedikit lama sedikit langsung tutup mata. Dia pergi untuk selama-lamanya. Waktu itu masih telepon masih berbunyi. Lukas masih dengar, Kas, apa dipanggil Tuhan. Waktu itu saya nangis, saya katakan Tuhan kembalikan nyawa suamiku. Tambah pacu jantungnya itu. Jantungnya dipompa. Tapi Tuhan katakan, dia milikku. Kamu tidak bisa melawan kedaulatanku. Dia milikku. Waktu saya katakan gitu, saya mulai sadar. Saya meskipun saya menangis sampai berdarah sekalipun. Tidak akan kembali nyawa itu. Karena apa? Sudah menjadi milik daripada Tuhan. Saudara, saat itu saya mulai katakan, Tuhan berikan aku bisa menerima keadaan ini. Berikan aku ketenangan. Karena saya berpikir kalau saya tidak tenang, saya tidak bisa ngatur jenazah ini untuk saya bawa pulang ke Jombang. Puji Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan kepada saya. Sehingga saya bisa ingat untuk telepon ke Aryo. Sebelum telepon saya mulai benahi. Suami saya dimandiin oleh suster, saya bantuin. Saya masih ingat Pak Enok minggu itu sebelum meninggal. Sebetulnya minggu itu dia mau khotbah di Surabaya. Dia sudah katakan bawa baju putih, bawa jas. Jadi sudah dipersiapkan. Saya pakaikan baju putihnya, saya pakaikan jasnya. Satu hal yang luar biasa. Kalau Tuhan memberi ketenangan, saya bisa merawat sampai akhirnya. Apa yang terjadi? Waktu saya telepon Aryo, Tuhan ingatkan lagi. 5-6 tahun yang lalu, Pak Enok waktu melihat peti mati putih. Karena di Indo itu peti mati bagus-bagus, mulai bagus-bagus sekarang. Dia katakan, aku ingin kalau mati berikan peti yang putih, jangan ditutup, diberi kaca, supaya semua orang itu melihat bahwa aku pergi tanganku kosong, aku tidak bawa apa-apa. Dia pesan sama saya gitu, saya lupa 5-6 tahun yang lalu saudara bayangkan, tapi Roh Kudus ingatkan saya. Saya pesan peti mati putih dan saat itu saya tanya, mantu saya yang ada di Balikpapan, dia katakan, Ma, kalau mau dikaca harus formalin. Oh ya, saya mulai katakan pada peti mati Aryo. Begitu saya katakan siap mereka.
Apa yang terjadi? 4:30 anak-anak sudah datang. 5:30 Aryo datang, langsung dibawa ke bawah, diformalin. Jam 7 kurang kita sudah pergi dari rumah sakit Adi Husada sampai di Jombang. Jam 9 kurang. Kebaktian yang kedua. Saudara, begitu cepat 2:30 jam 9 kurang sudah sampai di Jombang. Saya taruh di gereja. Dan Lukas katakan, "Ma, aku datangnya sama pesawat pasti Selasa." So, saya ambil keputusan Rebo dikubur. Setelah Rebo dikubur, Kemis kita adakan ucapan syukur bersama seluruh anak-anak. Waktu itu semua datang. Sherly masih punya baby, bisa hadir dengan Yuda. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Dan satu hal yang Tuhan berikan kepada saya. Waktu Pak Enok sakit. Saya itu berdoa supaya mendapat kesembuhan. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan ayat di dalam Yeremia 3:3, ayat yang ketiga. Aku akan menjawab engkau, akan memberikan hal-hal yang besar, yang tidak kau pahami, yang tidak kau ketahui. Saya tanya sama Tuhan, apa Tuhan? Tuhan memberikan jawaban Yeremia 3:3 ayat 6 sampai 9. Aku akan memberikan kesehatan, aku akan memberikan kesembuhan. Jadi saya pegang ayat itu. Saya pikir Pak Enok tidak mungkin mati. Ini pikirannya manusia dapat ayat itu. Ternyata baru saya tercelik. Kayak Pak Enok diberi kesehatan, kesembuhan yang abadi di surga. Dia tidak menderita lagi. Dia mengalami sukacita di dalam kerajaan surga. Inilah jawaban-jawaban Tuhan dan apa yang terjadi. Di ayat 9 dikatakan, kotamu akan ternama, terpuji, terhormat. Sampai semua orang bisa terkejut. Dan ayat 9 itu membuat saya apa? Saya boleh sadar saat kematian Pak Enok itu. Saya melihat, loh yang datang itu luar biasa. Saya tidak menyangka. Bunga itu dari depan, karena gereja kami di jalan dari jalan sampai muter itu bunga muter di kampung itu ya, karena ada gang itu di kampung. Muter bunga itu di pamong sampai enggak cukup, saudara. Karangan bunga. Orang yang datang banyak sekali. Saya lihat betul-betul. Bahkan sampai aparat negara. Polres. Semua pejabat yang ada di pemerintahan itu semua datang. Saya enggak nyangka. Tuhan itu begitu baik. Dan Tuhan mulai ingatkan. Waktu 2004. Pak Enok katakan. Kalau dia sudah dijemput malaikat. Saudara pernah dengar kesaksian Pak Enok kan? 2004 itu dijemput malaikat waktu dia ada di Bandung. Mau dijemput malaikat, dia katakan dia minta waktu 10 tahun. Saya sempat protes sama Pak Enok. Pak kok 10 tahun, enggak 20 tahun. Nanti minta ombek Tuhan, katanya dia gitu. Tapi waktu itu Tuhan ingatkan. Kalau 2004 berarti 2014 Tuhan. Ya. Karena pada suatu hari doa pagi Pak Enok memberikan nyawanya 2 tahun untuk seorang ibu yang menderita sakit. Dan saya waktu itu memberikan 1 tahun, suaminya memberikan 1 tahun, teman suaminya memberikan 1 tahun, berarti ditambah umur 5 tahun. Ibu itu ternyata diberi panjang umur 5 tahun. Dan Pak Enok dikurangi 2 tahun, 2012. Tuhan itu membukakan semua pengertian-pengertian di dalam hidup saya. Sehingga saya bisa menerima dengan ucapan syukur. Memang sudah waktunya Pak Enok dipanggil Tuhan. Ini saudara. Makanya puasa perkataan ini sangat dahsyat. Amin. Jadi katakan yang baik. Saudara akan mengalami yang baik. Amin. Puji Tuhan. Saya akan masuk dalam firman Tuhan. Bersambung dari firman tadi pagi.
Saudara yang datang, yang tidak datang tadi pagi bisa beli CD-nya. Saya menceritakan tentang pengampunan. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, salah satunya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kamu tidak bisa mengampuni, Bapakmu yang di sorga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Saudara. Dan Tuhan waktu itu berbicara kepada Petrus. Saat Petrus bertanya, berapa kalikah Tuhan aku bisa mengampuni? Dan waktu itu Yesus menjawab. Petrus mengatakan 7 kali kah? Secara manusia katakan 7 kali kah? Tapi Tuhan menjawab, bukan. 70 kali 7 kali. Wah, bagaimana manusia bisa mengampuni orang 70 kali 7 kali? Kalau 70 kali 7 490 dalam sehari berarti berapa? Tiap 2 menit saudara harus mengampuni. Itulah pengampunan ilahi yang Tuhan inginkan. Pengampunan tanpa batas. Pengampunan tanpa syarat. Dan pengampunan itu harus tuntas. Kalau saudara tidak mengampuni secara tuntas. Tidak seperti Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus mengampuni kita. Sampai tuntas. Sampai mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena kasihnya. Karena cintanya kepada kita semua. Marilah kita mau mendapatkan pengampunan ilahi dari Tuhan. Dan kita juga harus mengampuni seperti Tuhan Yesus. Karena dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga dan 16. Ayat 16 dikatakan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan. Yuk kita baca sama-sama. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Baca sama-sama. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi sama-sama dengan suara yang keras. Kita pun apa? Kita pun apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk apa? Saudara-saudara kita. Saudara. Wajib itu dilakukan atau harus, cuma kadang-kadang dilakukan atau harus dilakukan? Harus dilakukan. Berarti pengampunan 70 kali 7 kali itu harus dilakukan. Kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya kalau firman itu kita mengerti. Mari kita sama-sama mau melakukan firman itu. Puji Tuhan. Biarlah kita mau belajar untuk kelanjutannya bagaimana kita bisa mengampuni dengan pengampunan ilahi. Ya, saya percaya kalau orang itu dibukakan mata rohaninya. Orang itu dicelikkan mata rohaninya. Dia mengerti kebenaran. Dia pasti mau hidup dalam kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Dan mau berjalan dari hari ke hari. Akan dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya jemaat Philadelphia bisa melakukannya. Karena pertolongan dari Roh Kudus. Kita bisa mengampuni tanpa batas. Tanpa syarat dan tuntas betul-betul mengampuni. Saudara, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Sampai tuntas. Dosa kita yang meskipun merah seperti kermisi. Tuhan bisa menjadikan apa? Putih seperti salju. Loh. Kita pun wajib mengampuni orang lain itu sampai tuntas. Kenapa? Kalau orang mengampuni sampai tuntas. Kalau orang lain masih mengingat saudara, kesalahan orang lain itu berarti belum tuntas. Kalau saudara sudah mengampuni dengan kasih Tuhan. Saudara waktu ingat, orang memang mengampuni bisa.
Tapi melupakan itu sulit. Betul? Ayo saudara, kalau orang berbuat baik kadang-kadang bisa lupa. Tapi kalau orang menyakiti saudara, seumur hidup saudara pasti ingat. Betul? Itu yang dialami secara manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus bisa melupakan. Seperti Tuhan juga melupakan. Bukan hanya melupakan, menghapus dosa-dosa kita. Apakah kita sanggup melupakan kesalahan orang lain dalam hidup kita? Mari kita belajar sama-sama. Kalau kita dibukakan mata hati kita, kita mengerti kebenaran ini. Biarlah kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Memang secara manusia mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seorang bapak memberikan perintah kepada anaknya. Pasti anak itu sanggup melakukan. Betul? Nah mungkin saudara punya anak 5 tahun. Saudara katakan, nak ambil karung beras itu. Bawa sini. Nah mungkin. Betul enggak? Karena itu seorang orang tua yang baik enggak mungkin. Karena tahu kemampuan anaknya. Begitu juga bapak kita. Dia tahu kita mampu. Karena diberi penolong, yaitu Roh Kudus. Yang memampukan kita untuk memberikan pengampunan ilahi. Seperti juga Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Puji Tuhan. Kita buka di dalam sudah dibuka tadi ya. Roma ya. Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-19. Roma 12 ayat yang ke-19. Ayo kita baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah apa? Hak Allah. Hakku, kunya huruf besar. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Saudara, ayat ini Allah menulis, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Karena dia tahu keadaan di kota Roma saat itu. Juga pagi hari ini. Firman Tuhan dituliskan untuk kita semua. Kalau kita disakiti, kita tidak boleh membalas. Ya, pembalasan itu adalah hak Allah. Kata kita lanjutkan ayat yang ke-20. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah apa? Dia makan. Jika ia haus, dia berikan dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepala. Saudara, di ayat 21, janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Rasul Paulus menulis akan hal ini. Karena Rasul Paulus melihat dan merasakan betapa dia yang menjadi penganiaya pengikut-pengikut Kristus. Dia ditangkap dengan kasih Tuhan. Wah, dia merasakan kasih Tuhan. Sampai dia memberitakan Injil dengan segenap hati. Meskipun melewat penderitaan, dia harus dipenjara. Satu, keluar penjara yang lain. Sampai akhir hidupnya dia mengalami penderitaan. Tapi saat itu dia tak pernah membalas. Karena dia tahu. Menuliskan kepada jemaat di Roma ini. Pembalasan itulah adalah hak Allah. Kalau saudara dibukakan mata hati saudara. Mengerti kebenaran akan firman Tuhan.
Saya percaya dan yakin. Saudara, saat saudara disakiti, dijahati orang lain, saudara, firman Tuhan ini akan mengiang-iang di telinga saudara. Dalam hati ingin membalas, tapi dalam hati juga ada peperangan. Jangan membalas, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jika seterumu, musuhmu lapar, beri dia makan. Dia haus, beri dia minum. Wah, Tuhan mampukan saya. Kalau kita dibukakan mata hati kita mengerti bahwa kalau kita tahu orang itu, kita mulai sadar firman Tuhan katakan apa? Orang itu menabur kejahatan. Berbuat salah kepada anak-anak Allah itu sebetulnya menabur hukuman atas dirinya sendiri. Kalau kita tetap berbuat baik, bara api ada di atas kepalanya, betul enggak? Nah, ini, saudara, kalau kita tahu akan hal ini, biar kita tahu bahwa kita menabur, bukan menabur dengan kejahatan dibalas kejahatan, tapi kita mau menabur kebaikan. Di dalam Kolose 3 ayat 25 dikatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara, di Galatia 6 ayat 7 dan 8 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, dan barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Satu penaburan yang pasti ada penuaian. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, kita mengerti mereka itu berbuat jahat, menabur untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua, bukan hanya itu. Kalau kita mengerti bahwa yang kedua, orang itu tidak mengerti apa yang diperbuatnya. Kalau saudara dijahati orang, saudara seperti salah satu contoh. Saudara, orang tidak mengerti apa yang diperbuatnya. Seperti Tuhan Yesus juga katakan, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk pakaiannya. Loh, sampai pakaiannya dilepasi semua, jadi diseksa, dicambuk. Bahkan sampai dimatikan, mati di atas kayu salib. Bajunya dibuang undi, bajunya dilepas. Bayangkan. Tuhan katakan Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti seorang bayi ya. Berbuat salah kepada ibunya. Ya. Digendong. Belum pakai pempes. Masih digantiin. Ya. Mungkin kalau laki-laki pasti mancur. Wah, kena mukanya mamanya waktu gantiin. Pernah enggak alami hal itu? Ibu-ibu pernah enggak? Nah, mungkin masih digendong, belum habis dimandiin, belum digantiin, digendong, sudah pipis. Saudara sudah bajunya bagus, dipipisi. Saudara masa marah sama anak saudara? Enggak mungkin kan? Ya, enggak mungkin karena anak ini belum mengerti. Nah, kita pun memandang orang yang bersalah kepada kita. Yang menyakiti kita. Oh, orang itu enggak ngerti apa yang dia perbuat. Kalau kita mengerti akan hal itu, kita bisa memaafkan, bisa mengampuni, bisa memaklumi orang itu. Amin. Kalau kita dibukakan mata hati kita, kita mengerti akan hal itu. Yang ketiga, bagi kita sekarang, kalau sampai hal itu terjadi, ada orang yang menyakiti kita, itu bukan kebetulan. Itu satu proses
Ingat, itu satu proses. Ya. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu keadaan kita. Kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatan. Dan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, satu proses. Persoalan yang didatangkan dari gara-gara orang lain di dalam hidup kita. Kita harus terima sebagai proses. Supaya kita melihat bahwa itu Allah setia selalu memberikan jalan keluar. Kita bisa menghadapi semua perkara. Amin. Itu pasti membawa faedah bagi kita. Pengolahan di dalam rohani kita. Pemurnian, pertumbuhan yang indah. Itu pertumbuhan yang indah itu untuk apa? Untuk kekekalan. Ya, pasti tidak sia-sia. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Amin. Proses harus kita lalui. Harus kita jalani. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan yang keempat, bagi kita berarti pahala. Kenapa kok dikatakan pahala? Kita buka 1 Petrus pasal 4 ayat 14 dikatakan, kita baca sama-sama. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena apa? Karena apa? Nama Kristus. Sebab apa? Roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Kalau saudara dihina, diejek karena nama Yesus. Ya. Loh, sering kali ya kalau orang rajin beribadah. Mungkin anaknya setia beribadah. Wah, kebaktian minggu sepanjang minggu itu diikuti. Pasti orang tuanya heran. Ada apa di gereja? Kamu hampir tiap hari kegiatan doa malam, kegiatan shop. Kegiatan, wah, diikuti. Ada apa? Sudah, kamu tinggal aja di gereja. Kamu cari makan aja di gereja. Jangan pulang ke rumah. Betul enggak? Pernah enggak yang pernah mengalami hal itu? Nah, betul enggak? Tapi Tuhan katakan apa? Berbahagia. Karena ada upah yang Tuhan sediakan. Karena roh Allah ada pada kita. Menderita karena Kristus bukan berarti menderita. Meskipun benar-benar menderita. Bukan karena kesalahan. Bukan karena dosa. Ini namanya penderitaan. Ya. Tetapi itu kita mendapat pahala. Di dalam Roma 8 ayat 18-19 dikatakan. Roma 8 ayat 18-19 katakan. Sebab aku yakin bahwa apa? Baca sama-sama. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Ya, sebab itu biar orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita dinista karena nama Tuhan. Kita harus sukacita. Nah, orang nggak sukacita bukan hanya sukacita, tapi sukacita itu pasti melompat-lompat. Saudara kalau lihat anak saudara,
minta sesuatu. Saya lihat petani itu kalau minta sesuatu dikasih sama mamanya, dia katakan, "Thank mama, thank you," sama tepuk tangan. Ya, sukacita. Karena apa yang diminta didapatkan. Amin. Kita lihat Matius 5 ayat 10 sampai 12. Dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau saudara melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara penganiayaan di dalam hidup saudara. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena apa? Mereka lah yang empunya apa? Empunya apa? Kerajaan sorga. Saudara mau sorga? Tapi harus apa? Ngalami apa? Ngalami apa? Dikatakan dianiaya oleh karena kebenaran. Oleh karena firman saudara teguh berpegang kepada kebenaran firman. Wah, saudara mulai dianiaya. Bukan artinya dianiaya dipukuli, tapi dianiaya roh saudara. Oh betul, saudara melakukan kebenaran untuk mengampuni, mengasihi musuh itu. Batin saudara nggak terima, daging saudara nggak terima, betul nggak? Itu dianiaya. Tapi Tuhan katakan berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Bukan hanya itu, berbahagialah kamu jika kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Loh, namanya fitnah itu jahat loh. Fitnah itu lebih jahat dari pembunuhan. Nggak berbuat, dikatakan berbuat. Waduh, hati ini gimana saudara? Betul enggak? Betul enggak? Aku enggak salah. Oh, saudara mengadakan pembelaan. Langsung orang itu datangi. Bela diri. Tapi Tuhan katakan apa tadi? Jangan lakukan pembalasan. Saya percaya kalau kita mengerti hal ini, biar kita belajar. Kata-kata berbahagia. Kalau saudara bisa berbahagia, mau berbahagia, semua orang pasti mau berbahagia. Betul? Tapi harus mengalami sesuatu yang difitnahkan yang jahat. Itu meskipun saudara tidak berbuat, tapi saudara katakan berbahagia. Ayat 12 katakan bersukacitalah dan bergembiralah. Karena apa? Upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum engkau. Apa upah kita di sorga? Upah yang besar. Ada mahkota yang Tuhan sediakan. Kalau orang itu setia sampai mati. Tuhan sediakan apa? Mahkota kehidupan. Sekolah minggu pasti diajar lagu. Lihat saya pakai mahkota dari sorga karena rajin. Pinter semua. Rajin ke gereja, ibadah ini juga mendapat upah saudara. Amin. Puji Tuhan. Supaya tidak tegang saudara. Puji Tuhan ya. Saya percaya dikatakan juga di dalam Lukas 6 ayat 22-23. Dikatakan berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Jika mereka mengucilkan kamu, mencela kamu setelah menolak namamu. Dan sebagai suatu yang jahat. Ayat 24 katakan bersukacitalah. Pada waktu itu bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Laki-laki upahmu besar di sorga. Mau upah yang besar? Nah, upahnya mau. Ya, mau upahnya. Tapi harus apa? Mengampuni penganiayaan terhadap daging kita. Karena barang siapa menjadi milik Kristus, dia harus menyalibkan dagingnya dan keinginan dagingnya. Kalau orang itu tidak menyalibkan dagingnya, dia bukan milik Kristus. Itu Galatia 5 ayat 24. Dan 25 katakan, kalau orang mau dipimpin oleh roh, baiklah dia hiduplah oleh roh. Memang orang
di dunia, hidup dalam daging, tapi firman Tuhan ajarkan kita hidup dipimpin oleh roh. Oh, gak gampang saudara. Kalau yang satu gak mau mati, bagaimana roh itu bisa hidup dalam hidup kita? Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mematikan segala kedagingan kita. Amin. Puji Tuhan. Dan ini juga satu anugerah Allah di dalam hidup kita. Filipi 1 ayat 29. Sebab karena kamu, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu, ayo baca sama-sama. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan apa? Juga untuk apa? Juga untuk apa? Kurang keras. Untuk apa? Sungguhan mau menderita. Hidup lagi enak-enak. Semua orang pasti pingin hidup enak. Kok suruh menderita untuk Kristus? Nah inilah satu anugerah Allah. Tuhan sudah menderita untuk kita. Karena kasihnya, karena cintanya. Biar kita juga mau mengasihi Tuhan. Mau menderita untuk Dia. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengerti akan hal ini. Kalau orang sudah berbuat baik, masih disalahkan. Oh, saudara pernah protes enggak? Melayani sudah berbuat baik, sungguh-sungguh melayani orang itu. Tapi balasannya orang itu apa? Pernah enggak alami hal itu? Pernah enggak alami hal itu? Nah itu kita wajib menderita sama seperti Kristus kayak gitu. Kalau kita ngomel, hilang pahalanya. Tapi kalau kita katakan terima kasih Tuhan. Berarti aku jadi sama seperti Engkau Yesus. Saudara dapat nilai. Kalau sekolah dapat nilai yang baik. Yang terbaik. Saudara, saya percaya ini anugerah. Jangan disia-siakan. Ya, saya percaya setelah kita bisa mengampuni. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus bisa sabar. Melatih orang yang bersalah itu. Tapi kita harus tuntas dulu. Selama saudara mengampuni tidak tuntas. Saudara melatih orang itu mengasihi orang itu. Kalau orang itu salah dinasehati. Kalau saudara belum tuntas. Saudara menasehatinya bukan dengan kasih. Tapi masih ada emosi, ada jengkel, ada amarah. Orang itu pasti tidak bisa menerima. Betul enggak? Betul enggak? Pernah enggak saudara alami? Pernah enggak saudara alami? Tuhan inginkan. Kita buka dalam Kolose 3 ayat 13. Setelah kita mengampuni orang itu. Kita harus mengampuni tanpa batas, tanpa syarat dan tuntas. Betul-betul dengan segenap hati mengampuni. Apa yang terjadi? Tuhan inginkan kita. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuatlah juga demikian. Saudara, kita harus sabar. Membimbing orang lain. Ya, seperti saudara, saya tadi pagi sudah saksikan bagaimana saya belajar mengampuni saudara. Mengampuni mertua saya. Ya. Kalau Tuhan katakan pergilah berdamai dengan mertua. Karena kami sudah tidak tegur sapa selama 5 tahun pada waktu itu. Samuel sama Lukas waktu itu masih kecil. Kami hidup waktu itu hidup serumah saudara. Waktu hidup serumah memang ada clash. Ya biasa mertua sama mantu ya. Oh. Waktu saya keluar dari rumah itu. Apa yang terjadi? Saya dibawa keluar sama Mbak Enok untuk keluar. Dan setelah itu. Kalau saya sapa mertua saya enggak pernah mau. Tapi satu hari Tuhan katakan. Pergilah berdamai. Matius 5 ayat 23. Saya harus pergi berdamai. Saya sempat katakan Tuhan.
saya enggak salah Tuhan. Loh, seringkali kalau disuruh Tuhan itu masih ngeyel ya. Loh, jujur, itu manusiawi, betul enggak? Saya pun waktu itu, istilah bahasa Praja yang ngeyel itu apa ya? Membantah Tuhan. Tuhan saya enggak salah. Gitu ya. Saya sudah sapa dia tapi dia enggak mau. Tapi Tuhan katakan, pergilah berdamai. Waktu saya pergi berdamai, apa yang terjadi? Dia tidak bisa menerima saya. Karena mertua saya waktu itu masih jual uli di daerah Penele dan drumnya itu dipukul-pukul dikatakan sampai mati. Saya tidak mau lihat kah. Tapi apa yang terjadi? Saya katakan maafkan saya. Kalau orang mengatakan maafkan saya, itu betul-betul dengan ketulusan hati. Saudara, Tuhan itu bekerja. Memang waktu itu meskipun kenyataannya tidak diterima, tapi saya keluar dari tempat itu. Air mata saya berderai. Saya sempat, waktu itu saya masih naik motor, ya, masih muda. Kalau sekarang naik motor bisa goyang-goyang. Ya. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya pinggirkan di jalan. Dan waktu dipinggirkan jalan, saya hapus air mata saya. Saya katakan, Tuhan, saya sudah lakukan bagian saya. Mengampuni mertua saya. Tuhan, Engkau bekerja, melakukan bagianmu Tuhan. Jamah mertuaku Tuhan, supaya juga dia bisa mengampuni saya. Betul saudara, besoknya suruhan orang panggil saya untuk bisa berdamai. Seperti orang mau minum di dalam gelas. Kalau ada tutup gelas. Selama tutup gelas itu belum dibuka. Saudara bisa nikmati air itu enggak? Enggak bisa. Begitu saya buka. Air yang saya minum itu bisa saya nikmati. Kehidupan saya dulu. Kehidupan yang maaf saudara. Saya ini dulu miskin. Kiri saudara. Kehidupan yang sulit pada waktu itu. Tapi karena saya mau belajar mengampuni. Tuhan memulihkan kehidupan kami. Kehidupan suami saya mulai dipulihkan rohaninya. Bertobat anak-anak Samuel Lukas bertobat. Tuhan membuat semuanya berubah. Saudara alami sendiri kan. Lihat sendiri bagaimana Tuhan merubah kehidupan kami, keluarga kami, keluarga Kusuma ini. Semua karena ketaatan. Mau belajar mengampuni. Dan juga sabar membimbing orang lain untuk mengampuni orang lain. Saya percaya kalau saudara sudah sembuh. Kalau orang sudah sembuh dari sakit mengampuni, pasti bisa membimbing orang lain yang lagi, betul enggak? Yang belum bisa mengampuni kita bisa membimbing, memberikan nasihat. Biarlah kita juga bisa mengampuni secara tuntas. Saya percaya kalau pengampunan secara tuntas, tanpa batas dan betul-betul tanpa syarat seperti Tuhan Yesus, kita juga bisa membimbing orang lain untuk datang kepada Yesus. Amin. Sehingga akhirnya waktu itu saya pindah ke Jombang, mertua saya ajak pindah ke Jombang. 10 tahun saya merawat mertua saya. Ya, puji Tuhan. Tahun 2005 dia meninggal dengan usia 96 tahun. Dia memang kami ada di perumahan di Jombang. Dia katakan, "Aku mau pindah ke Jombang. Tapi aku carikan rumah supaya aku enggak campur jadi lain rumah, Saudara. Cuma beda 3 rumah dari rumah saya." Jadi setiap hari mama enggak pernah masak, cuma saya kirim makanan. Tapi memang mengampuni 70 kali 7 kali itu harus tuntas. Saudara. Saat itu apa yang terjadi? Kalau saat saya kirim makanan, mungkin kan sama orang tua kadang-kadang enggak cocok ya. Saya diomeli, dimarahi, dirasani sama tetangganya, sampai tetangganya katakan kepada saya. Tapi karena saya sudah mengampuni dengan tuntas. Ini perlu pengampunan ilahi itu tuntas. Sehingga waktu tetangga itu
mengatakan, oh kamu dielek-elek gini, dijelek-jelekkan sama mertuamu. Gini. Saya katakan, puji Tuhan, enggak apa-apa. Saya punya upah di surga. Karena saya sudah tuntas, saya enggak marah. Ini saudara, makanya perlu pengampunan itu sampai tuntas. Hati dengan ketulusan, kita harus tuntas mengampuni. Melupakan, seperti Tuhan juga melupakan dosa-dosa kita. Bahkan menghapus dosa kita. Meskipun dosa kita merah seperti kermisi. Setiap hari saudara berdoa, ampunilah Tuhan kesalahanku. Betul? Terus menerus Tuhan. Berapa menit? Kadang-kadang sehari berapa kali saudara minta ampun sama Tuhan. Berbuat salah langsung minta ampun. Tuhan itu sabar enggak? Sabar ngampuni saudara. Dan Tuhan inginkan kita juga berbuat yang sama kepada orang lain. Kita bisa membimbing mereka supaya ada damai di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada kerukunan satu sama lain. Karena di mana ada kerukunan, di situ berkat Allah tercurah. Berkat Allah tercurah seperti saudara. Waktu rasul-rasul bersatu, apa yang terjadi? Oh, banyak jiwa yang diselamatkan. Oh, jiwa-jiwa bertambah di tempat ini juga. Kalau kita semua saling mengampuni, saling mengasihi. Luar biasa. Nanti jiwa-jiwa didatangkan. Penuh dengan jiwa-jiwa. Dengan urapan Allah terutama. Dan hadirat Allah turun setiap saat. Saudara mau mengampuni 70 kali 7 kali berarti setiap 2 menit saudara ngampuni. Terus menerus. Mau kok sedikit ya? Di belakang mau enggak? Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah mengampuni kita. Biar kita juga mengampuni. Dan kita mau melatih orang lain dengan sabar. Orang yang bersalah kepada kita. Sampai orang itu bertobat. Ada orang yang bertobat dengan cepat. Ada orang yang bertobat dengan agak lama. Mungkin keluarga kita. Ya, cara kita mendidik kepada anak-anak. Cara kita mempersatukan antara suami istri. Ya itu perlu pendidikan. Perlu kesabaran. Untuk mengampuni terus menerus 70 kali 7 kali. Puji Tuhan, saya percaya saudara mampu melakukannya. Asal mau, Roh Kudus akan memampukan saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin, mari kita nyanyikan bersama lagu tadi. Kita, kalau Tuhan sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Biar kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Supaya dipakai untuk kemuliaan.